Minta tolong kami nah. Kami terjebak banjir di Desa Maranting. Desa Maranting di Wisata nah. Kami terjebak di sini karena banjir bandang. Minta tolonglah. Karena di sini ada anak kecil juga nah. Ada banyak loh kami terjebak di sini nah. Nah, minta tolong nah. Dari sini buka dia. Kabawa ada warung. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama kami dalam laporan khusus. Menjelang pergantian tahun, duka mendalam menyelimuti wilayah Kalimantan Selatan. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, 27 Desember 2025, telah memicu banjir bandang yang menghantam sejumlah titik vital di bumi lambung Mangkurat. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana debit air Sungai Balangan dan Pitap meluap secara tiba-tiba, menyapu pemukiman warga dengan arus yang sangat deras. Laporan terkini menyebutkan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Tebing Tinggi, ketinggian air sempat menyentuh atap rumah warga, memaksa ratusan jiwa bertaruh nyawa menyelamatkan diri di tengah kegelapan malam dan terjangan arus. Tugas suruh 7. Berdasarkan data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Polres Balangan, banjir bandang mulai memasuki wilayah pemukiman sekitar pukul 6 WITA. 8 desa di Kecamatan Tebing Tinggi tercatat mengalami dampak paling signifikan, yakni Desa Mayanau, Desa Tebing Tinggi, Desa Simpang Bumbuan, Desa Simpang Nadong, Desa Sungsum, Desa Juuh, Desa Gunung Batu, Desa Langkap. Tidak hanya di Balangan, wilayah Loksado di hulu Sungai Selatan juga melaporkan luapan Sungai Amandit yang menghancurkan sejumlah infrastruktur wisata dan jembatan penghubung. Di Kabupaten Tanah Laut, sebuah tragedi dilaporkan terjadi saat jembatan desa putus akibat terjangan arus, yang mengakibatkan 1 orang warga meninggal dunia. Hingga sore kemarin, sedikitnya 1.400 rumah warga terendam. Sebagian besar warga di wilayah hulu terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara di wilayah hilir, warga terus bersiaga menghadapi air kiriman yang diprediksi akan tiba dalam hitungan jam. Mengapa bencana ini terjadi begitu masif? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan saat ini sedang berada dalam fase puncak musim hujan yang diperparah oleh dinamika atmosfer yang labil. Anomali suhu muka laut di perairan sekitar Kalimantan memicu pertumbuhan awan konvektif yang sangat masif. Hasil pemantauan Wasting BMKG menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang merata di hampir seluruh wilayah Kalsel. Status siaga cuaca ekstrim telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Para ahli lingkungan kembali menyoroti berkurangnya daya serap lahan di daerah tangkapan air akibat perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan aktivitas pertambangan. Hal ini menyebabkan air hujan tidak lagi terserap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke badan sungai sebagai runoff yang membawa material lumpur dan kayu, menciptakan efek destruktif banjir bandang. Habis, tinggal mana? Kayak kalian ada di orang bangunan dasarnya. Di lapangan, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan TRC terus bergerak melakukan evakuasi. Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. 6 titik dapur umum telah didirikan, diantaranya di Desa Mayanau, Juuh, dan kantor Camat Tebing Tinggi, untuk menyuplai kebutuhan pangan para pengungsi. Meskipun air di beberapa titik mulai menunjukkan tren menurun atau surut, sisa material lumpur setinggi 10 hingga 30 cm menjadi tantangan baru bagi warga dalam proses pembersihan rumah. BPBD juga telah menyalurkan bantuan logistik berupa peralatan kebersihan, air bersih, dan obat-obatan untuk mengantisipasi potensi kejadian luar biasa, KLB, penyakit pasca banjir, seperti penyakit kulit dan diare. Pemirsa, banjir bandang di Kalimantan Selatan kali ini menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang pentingnya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Saat ini, Kalimantan Selatan masih dalam status siaga. Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau untuk tidak lengah, terutama pada malam hari jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan diberikan kekuatan dan kondisi segera pulih sedia kala.
Terus pantau informasi resmi dari BPBD dan BMKG untuk mendapatkan update terkini. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.